Ketika dua negara nuklir saling mengancam, saling berhadapan di perbatasan, lalu masing-masing didukung oleh dua kekuatan super dunia. Rusia di sisi India, Cina di sisi Pakistan. Dunia menahan napas. Dua negara adidaya berdiri di belakang masing-masing. Apakah dunia sedang menghitung mundur menuju perang besar berikutnya? Hari ini, kita bongkar fakta-fakta panas yang media jarang ungkap. Dari Kashmir hingga Kremlin, dari Islamabad hingga Beijing, inilah konflik yang bisa mengguncang dunia. Jika India dan Pakistan benar-benar berperang habis-habisan, dan Rusia serta Cina ikut turun tangan. Menurutmu, siapa yang akan memenangi konflik ini? Dan, apakah itu berarti perang dunia ketiga? Apa yang terlihat sebagai konflik regional sebenarnya bisa menjadi pemicu dominonya aliansi global, dan meledakkan dunia ke jurang perang besar. Latar belakang. Ketegangan antara India dan Pakistan bukan hal baru. Namun belakangan ini, eskalasi militer di wilayah perbatasan Kashmir, serta manuver diplomatik Rusia dan Cina, menjadikan situasi ini lebih berbahaya dari sebelumnya. India kini semakin dekat dengan Rusia. Sementara Cina memperkuat komitmen kemitraannya dengan Pakistan, menciptakan kubu yang seolah menghidupkan kembali perang dingin versi Asia, fakta dan statistik. India dan Pakistan sama-sama memiliki senjata nuklir, dengan total gabungan lebih dari 300 hulu ledak. Wilayah Kashmir telah memicu 3 perang antara India dan Pakistan sejak 1947. Dalam laporan SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, India menempati posisi ketiga dalam belanja militer dunia, 2023, sementara Pakistan meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 13% dari tahun sebelumnya. Research Rand Corporation menyebut konflik berskala kecil antara dua negara nuklir dapat memicu intervensi global jika negara sponsor ikut campur. Sejarah perseteruan India-Pakistan. Konflik bermula sejak pemisahan India dan Pakistan pada 1947. Wilayah Kashmir yang mayoritas Muslim tetapi bergabung ke India menjadi akar konflik. 3 perang besar meletus pada 1947, 1965, dan 1999, dikenal dengan istilah Kargil War. Meskipun ada perjanjian damai, api permusuhan tidak pernah benar-benar bisa padam. Penyebab utama konflik India-Pakistan. Sengketa wilayah Kashmir, perbedaan ideologi, India Buddha sekuler versus Pakistan berbasis Islam. Aksi teror lintas batas, di mana India sering menuduh kelompok yang didukung Pakistan melakukan serangan persaingan geopolitik dan nasionalisme yang terus dipelihara. Mengapa Rusia lebih mendukung India dan Cina lebih mendukung Pakistan? Bukankah baik India, Rusia dan Cina merupakan pelopor berdirinya BRIC? Hubungan historis sejak era Soviet. Rusia adalah pemasok senjata utama bagi India sejak dulu kala. Kepentingan ekonomi, India adalah pasar senjata terbesar Rusia dan mitra penting dalam BRICS. India dijadikan Rusia sebagai batu loncatan bagi strategi menyeimbangkan pengaruh Barat dan NATO di Asia. Cina-Pakistan Economic Corridor, CIC proyek infrastruktur strategis senilai miliaran dolar yang melewati wilayah sengketa di Kashmir. Musuh bersama, India, yang kerap bersitegang dengan Cina di perbatasan Himalaya, Ladakh, Arunachal Pradesh. Aliansi militer dan teknologi. Cina sering menjadi pemasok drone, rudal, dan sistem pertahanan ke Pakistan. Mana yang lebih kuat? Sisi ekonomi. India jauh lebih besar, dengan GDP 3,7 triliun US dollar pada tahun 2024, dibanding Pakistan yang hanya sekitar 375 miliar. Sisi militer, India memiliki angkatan bersenjata keempat terbesar di dunia, tetapi Pakistan unggul dalam pengalaman tempur dan dukungan penuh dari Cina. Sisi aliansi, India, anggota BRICS, dekat dengan Rusia dan mulai terbuka ke AS. Dampak global jika perang terjadi. Disrupsi rantai pasok global, khususnya obat, baja, teknologi. Ketegangan di Dewan Keamanan PBB, kubu Barat versus Timur. Eskalasi nuklir yang dapat memicu efek domino di wilayah lain seperti Taiwan,
Laut Cina Selatan, atau bahkan Timur Tengah. Krisis pengungsi di Asia Selatan dan lonjakan harga komoditas. Pakistan, bagian dari poros Beijing, juga pernah menerima dukungan militer dari negara-negara Teluk. Harus bagaimana Indonesia bersikap? Indonesia perlu mengambil posisi netral tapi aktif. Sebagai sahabat kedua negara, Indonesia bisa berperan sebagai mediator damai dalam kerangka ASEAN atau OKI. Selain itu, Indonesia harus memperkuat diplomasi pertahanan dan keamanan kawasan Asia Pasifik agar konflik tak meluas. Konflik India-Pakistan bukan sekadar sengketa dua negara, tetapi telah menjadi ajang adu pengaruh kekuatan dunia. Rusia dan Cina kini ikut bermain. Satu langkah salah, dan dunia bisa tergelincir ke perang besar. Di era globalisasi dan senjata nuklir, tidak ada lagi konflik lokal yang bisa dianggap kecil. Setiap percikan bisa membakar dunia. Jika kamu peduli dengan perdamaian dunia, mari suarakan pentingnya diplomasi. Bagikan video ini dan diskusikan dengan teman-temanmu. Bagaimana dunia seharusnya bertindak? Terima kasih sudah menonton. Tetap waspada, tetap berpikir kritis, dan jangan lupa, dunia ini milik kita semua. Jangan biarkan ambisi segelintir orang menghancurkan masa depan umat manusia.